Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Wasila. Saya Anissa Okta Fitriana. Saya Nadia Lutfiani. Kami dari kelompok 9. Budaya Melayu Riau adalah keseluruhan cara hidup, sistem nilai, norma, dan hasil karya masyarakat Melayu yang ada di Provinsi Riau yang sangat lekat dengan nilai-nilai ajaran Islam. Budaya ni dia sangat luas, bisa mencakup bahasa, sistem kekerabatan, seni pula ada dia tari zapin, gurindam, syair dan juga pantun. Nah, pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 9 akan membahas beberapa makanan khas budaya Melayu Riau. Ada roti jala, bolu kemojo, mi sagu, dan juga asam pedas patin. Di sini saya akan menjelaskan roti jala. Roti jala merupakan makanan tradisional Melayu yang mempunyai bentuk menyerupai jala nelayan. Makanan ini sering disajikan dalam bermacam acara keluarga maupun adat. Filosofi roti jala ini mencerminkan yang pertama, kerja keras. Bentuk jala melambangkan alat yang digunakan nelayan untuk mencari nafkah. Yang kedua, kebersamaan. Sering dihidangkan dan dinikmati bersama-sama dalam acara keluarga maupun di tengah masyarakat. Yang ketiga, kearifan lokal. Menggambarkan kehidupan masyarakat Melayu yang erat kaitannya dengan budaya pesisir. Yang keempat, identitas budaya Melayu Riau. Menjadi salah satu warisan kuliner yang diturunkan dari generasi ke generasi. Nilai pendidikan dalam roti jala. Yang pertama, nilai pendidikan budaya. Mengenalkan dan melestarikan warisan kuliner Melayu Riau kepada generasi muda. Yang kedua, nilai pendidikan karakter. Mengajarkan ketelitian, kesabaran, sama kerja keras dalam proses pembuatannya. Yang ketiga, nilai pendidikan sosial. Menumbuhkan sikap kebersamaan, gotong royong, dan silaturahmi lewat tradisi makanan bersama. Yang keempat, nilai pendidikan ekonomi. Menunjukkan bahwa makanan tradisional punya nilai jual dan bisa menjadi sumber pendapatan masyarakat. Yang kelima, nilai pendidikan kreativitas, yaitu mendorong inovasi dalam penyajian dan pengembangan variasi rasa tanpa menghilangkan ciri khas aslinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bolu kemojo. Bolu kemojo merupakan kue tradisional khas Melayu Riau dengan bentuk menyerupai bunga kamboja. Biasanya kue ini disajikan dengan perayaan adat seperti penyambutan tamu. Filosofi bolu kemojo mencerminkan yang pertama, keindahan dan kelembutan. Bentuknya yang menyerupai bunga kamboja melambangkan keindahan dan kelembutan budi masyarakat Melayu. 2. Keramahan, menjadi simbol penghormatan kepada tamu yang berkunjung. 3. Rasa syukur, sering hadir dalam berbagai perayaan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan. 4. Identitas budaya Melayu Riau, menjadi warisan kuliner khas yang tetap dilestarikan hingga saat ini. Nilai pendidikan dalam bolu kemojo. Yang pertama, nilai pendidikan budaya. Mengenalkan dan melestarikan kuliner tradisional Melayu Riau sebagai bagian dari identitas daerah. 2. Nilai pendidikan karakter. Mengajarkan ketelatenan, kesabaran, dan kedisiplinan dalam proses pembuatannya. 3. Nilai pendidikan sosial. Menumbuhkan sikap menghormati tamu serta mempererat hubungan antar masyarakat melalui tradisi penyajian makanan. 4. Nilai pendidikan ekonomi. Menunjukkan potensi kuliner tradisional sebagai produk unggulan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. 5. Nilai pendidikan kreativitas. Mendorong pengembangan variasi rasa dan bentuk penyajian tanpa menghilangkan nilai tradisional yang dimiliki. Nah, sekarang kita nak membahas mi sagu. Mi sagu sendiri merupakan makanan tradisional masyarakat pesisir Riau. Mi sagu tersendiri terbuat dari tepung sagu. Nah,
Tepung sagu tersebut merupakan hasil alam yang sangat melimpah dari daerah tersebut. Filosofi mie sagu mencerminkan yang pertama, kearifan lokal, memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di lingkungan sekitar secara bijaksana. Yang kedua, ada kesederhanaan, terbuat dari bahan sederhana tetapi tetap memiliki nilai gizi dan cita rasa yang khas. Yang ketiga, ketahanan pangan, menunjukkan kemampuan masyarakat untuk mengolah bahan pangan lokal sebagai alternatif selain beras dan gandum. Yang keempat, identitas budaya Melayu Riau, menjadi simbol warisan kuliner yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai pendidikan yang ada terdapat dalam mie sagu. Yang pertama, nilai pendidikan budaya, mengenalkan dan melestarikan budaya kuliner Melayu Riau kepada generasi muda. Yang kedua, nilai pendidikan karakter, mengajarkan sikap menghargai hasil alam dan kerja keras masyarakat yang mengolah sagu menjadi makanan. Yang ketiga, nilai pendidikan ekonomi, menunjukkan bahwa bahan lokal dapat memiliki nilai jual dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Yang keempat, ada nilai pendidikan dan lingkungan, mengajarkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan tanpa bergantungan pada bahan impor. Yang terakhir, ada nilai pendidikan kreativitas, mendorong inovasi dalam mengelola sagu menjadi berbagai jenis makanan yang menarik dan pula bernilai. Nah, selanjutnya kita orang di sini nak bertanya nih kawan-kawan. Ada yang tahu tak tentang sejarah ikan patin asam pedas? Nah, sekarang nih saya nak membahas tentang sejarah asam pedas. Nah, sejarah asam pedas nih tak lepas dari cara hidup orang Melayu zaman berzaman. Sile tengok kisah di balik kuah merah yang sedap nih. Lahir dari alam dan cara hidup orang Melayu. Ikut sejarahnya, asam pedas ini lahir dari kebudayaan orang Melayu yang tinggal di tepi pantai dan sepanjang sungai-sungai besar. Macam di Kepulauan Riau, Riau Daratan atau sepanjang Sungai Siak, Kampar dan Rokan. Jambi, Bangka Belitung sampai ke Semenanjung Malaya atau Malaka dan Johor. Dekat sinilah hidangan hidup subur, sebab hidup dekat dengan air, tangkapan ikan laut atau ikan sungai macam ikan patin, baung dan tapah memang melimpah ruah. Orang Melayu zaman dulu berfikirlah macam mana nak mengolah ikan segar ni supaya tak amis dan tak cepat basi, walau tak pula pakai es. Diraciklah bumbu dari bahan-bahan alam di sekeliling mereka. Lahirlah asam pedas. Nah, selanjutnya ada jejak jalur rempah dan campur tangan perdagangan dunia. Nah, asam pedas nih bukti nyata kalau jalur perdagangan dunia tuh berpengaruh betul ke dapur Melayu. Kuliner ini menyatukan 3 unsur utama yang asalnya dari tempat yang berbeda. Yang pertama yaitu cabai. Sebelum orang Portugis dan Spanyol membawa cabai dari benua Amerika ke Nusantara pada abad ke-16, orang Melayu pada masa itu pakai lada hitam atau jahe untuk rasa hangat dan pedas. Seterusnya cabai masuk, barulah kuah asam pedas nih berubah jadi merah menyala macam yang kita tengok hari ini. Nah, yang kedua yaitu asam. Nah, rasa asamnya asli dari tumbuhan lokal Asia Tenggara macam asam Jawa, asam kandis atau asam gelugur. Kat tempat lain ada pula yang pakai air asam dari belimbing ulu. Nah, yang ketiga yaitu rempah daun. Nah, pakai daun kunyit, serai, daun jeruk, dan bunga kantan atau kecombrang. Ini menandakan nilai lihainya orang tua-tua dulu memanfaatkan tanaman kat perkarangan rumah tropis ko. Inovasi asam pedas patin ini tak hanya bisa menggunakan ikan patin aja, tapi bisa pula diinovasikan pakai macam-macam jenis ikan laut dan ikan tawar. Contohnya macam ikan tenggiri, tongkol, nila, gurami, sama ikan gabus.
filosofi di balik rasa bagi orang Melayu. Makanan ni bukan hanya untuk menyenangkan perut, tetapi ada lambang adatnya. Campuran rasa asam dan pedas dalam hidangan ini melambangkan keseimbangan hidup kita. Rasa pedas tu maknanya keberanian, ketegasan dan juga kerja keras. Kalau rasa asam pula memberi kesegaran yang melambangkan kebijaksanaan dan kejernihan pikiran dalam menghadapi hidup. Asam pedas ni membuktikan kalau sepotong ikan dan sedikit rembah retus can menceritakan banyak pasal cara hidup nenek moyang kita hidup selaras dengan alam, memanfaatkan jalur perdagangan dunia dan mewariskannya pula jadi warisan budaya yang tak hilang di telan zaman. Nah, sebelum kami tutup, kami nak kasih korang satu pertanyaan lagi nih. Tadi sudah dijelaskan ikan apa saja yang dapat menjadi pengganti jika patin tak ada. Nah, sekarang coba teman-teman sebutkan ikan apa aja itu. Ini dia masakan kita orang hari ini. Sekian penjelasan singkat dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.